Presiden Prabowo Subianto melempar harapan baru ke desa-desa di seluruh Indonesia lewat program pembentukan Koperasi Merah Putih. Sebuah gerakan nasional yang digadang-gadang mampu mengangkat kesejahteraan petani dan nelayan. Dua kelompok masyarakat paling vital namun rentan tertindas dalam siklus ekonomi desa. Namun benarkah program ini akan menyingkirkan belenggu para tengkulak yang selama ini mencekik harga hasil tani dan laut? Bisakah koperasi desa benar-benar menjadi benteng kedaulatan ekonomi ke rakyat kecil? Tantangan selanjutnya adalah di akar rumput. Jika program ini hanya berhenti di level wacana pusat tanpa kesiapan di daerah, maka yang terjadi hanyalah pengulangan dari sejarah janji-janji kosong yang gagal membumi. Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa. Ya, anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya, bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara. Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Pemerintah kabupaten dan kota hingga desa harus telah tuntas dalam target bergerak. Tanpa peta jalan yang konkret, Koperasi Merah Putih akan tinggal nama hiasan politik tanpa ruh perjuangan rakyat. Koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan kalau kemarin itu ada dana desa, ada ADD. Sekarang muncul lagi BUMDes, muncul lagi Koperasi Merah Putih. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Kesiapannya pemerintah daerah yang dalam hal ini untuk menyiapkan perangkat desa itu sedemikian rupa untuk menyambut program ini. Gimana? Saya kira kalau sudah perintah dari atas, tetap kita ini pemerintah di bawahnya harus laksanakan. Karena itu adalah perintah presiden, mulai dari gubernur, bupati, sampai di bawahnya kita lakukan. Sekarang untuk konsel Koperasi Merah Putih sudah tahap penjadwalan semua. Jadi sekarang baru kurang lebih 15 sampai per hari ini ya. Koperasi Merah Putih terbentuk. Dan sementara sekarang sudah terjadwal semua kecamatan untuk melaksanakan, insya Allah dalam waktu sebelum tanggal 31 Mei ya, bulan ini sudah tuntas konsel. Artinya persiapannya semua desa keseluruhan 300 sekian itu atau hanya beberapa desa? 300, bukan saja desa, termasuk kelurahan. Jadi 351. 351, oke. Desa dan kelurahan. Ya, oke. Itu semua mau dikasih program iya, koperasi? semua. Artinya kategori siapnya dibentuk lembaga koperasinya. Itu maksudnya dibentuk kelembagaannya, legalitasnya? Iya, dalam rangka untuk menyahiti perintah daripada presiden. Apa yang disiapkan selain dibentuk itu? Nah, itu disiapkan kan lembaganya dulu, koperasinya, habis itu lalu kemudian dinotariskan. Nah, ada notaris. Iya, harus dinotariskan. Di daftar di notaris. Ya, karena tidak mau pemerintah ini abal-abal itu koperasinya kan. Harus jelas. Harus jelas, oke. Maksudnya sumber daya manusianya harus dibagaimanakan? Harus sumber daya manusianya kan yang punya background bisnis juga, jangan cuman hanya asal pasang orang. Nah, itu kan penekanannya kita begitu supaya koperasi ini bisa berkembang. Bagaimana selektifnya dalam masalah ini? Proses seleksi pemilihan ya, pemilihan ya, tidak ada di situ unsur bilang saya tunjuk ini, saya musyawarah desa ya, dalam rangka untuk membantu koperasi. Itu tugas kita kan ini dua dinas ini yang sebenarnya yang berperan, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan dinas koperasi. Kita sebagai dinas pemberdayaan masyarakat memfasilitasi desa dalam rangka musdes desa untuk membentuk koperasi, khusus masalah koperasi. Secara teknisnya nanti dinas koperasi masuk. Setelah terbentuk itu baru kemudian masuk dinas koperasi gitu. Sudah sebelum terbentuk ya, sudah masuk juga dinas koperasi. Bersamaan iya, gitu masuknya. bersamaan. Hanya kita kan memang kita di bawahnya kepala desa karena
harus kita fasilitasi untuk menggunakan 3% itu 3%. dana operasional desa menggunakan untuk biaya Musdes. Musdes. Oke. Di situ kan koperasi sebelumnya ada BUMDes. Bagaimana statusnya setelah itu? Nah, dua-duanya berjalan beriringan nanti. BUMDes juga tetap diberdayakan, koperasi lebih-lebih. Apakah harus include digabungkan dengan koperasi atau dia berjalan sendiri BUMDes ini? Gimana ceritanya? Berjalan masing-masing? Ya, masing-masing. Karena koperasi juga, karena koperasi itu kan kita tidak tahu lanjutannya apa, dananya dari mana apa semua. Yang penting kita perintahnya lembaganya dulu. Iya. Kalau sudah ada lembaganya baru mungkin apakah perubahan anggaran atau tahun depan. Yang jelas kita siapkan sesuai dengan jadwal ya 12 Juni itu harus selesai. Yang pasti bahwa BPMD tugasnya membuat musyawarah desa lalu kemudian membentuk terkait dengan pelatihan-pelatihan ada nggak? Nanti itu mungkin nanti selanjutnya. Yang jelas untuk prioritas sekarang terbentuk dulu itu koperasi dengan Tapi tidak ada sedikit pun persiapan anggaran dari APBD yang untuk untuk persiapannya anggaran di operasional desa 3%. Oh, masuk di operasional desa. Ya, operasional. Makanya kita dilibatkan situ PMD dalam rangka untuk memastikan bahwa musyawarah desa itu digunakan dananya di operasional desa 3%. Dan itu menjadi persyaratan dalam rangka pengajuan pencairan tahap kedua dana desa. Ada nggak catatan bahwa sukses dulu laporan dana desa dengan dana anggaran desanya lalu kemudian baru boleh terbentuk itu koperasi, atau bagaimana? Dia tidak mengacu ke situ atau gimana? Tidak mengacu ke situ. Perintahnya harus bentuk dulu koperasi. Harus bentuk dulu koperasi. Apa bedanya dengan KUD zaman dahulu? Mungkin ada bedanya lah. Tapi kalau ini kan udah koperasi merah putih, tidak ada unit desanya. Tidak ada unit desanya. Koperasi merah putih. Namanya saja sudah beda. Sudah beda ya. Oke. Yang sebenarnya menjadi harapan dan target kalau pemerintah pusat kan sudah clear, tapi lebih kepada pemerintah daerahnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan di tingkat desa itu seperti apa pembinaan yang dirancang itu? Ini kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini pemerintah inginnya ini masyarakat itu jangan lagi ada yang pinjol itu, pinjaman online, kemudian koperasi yang hari-hari, pinjam simpan pinjam. Iya, dia inginkan supaya kalau ada hasil bumi apa semua langsung ditarik koperasi. Jadi tidak susah lagi masyarakat pasarkan. Jadi koperasi yang ambil nanti. Apa kabarnya Tengkulak kalau begitu? Iya. Jadi nanti lah mungkin kalau misalnya orang pebisnis mau datang ke desa, mungkin beli merica atau kopi atau coklat atau semua, maka dia tidak langsung berhadapan lagi masyarakat, tapi dia bisa ambil langsung di koperasinya. Itu tujuannya mungkin itu tujuannya. Mungkin. Tapi ya. Nanti pastinya gimana? Ya, nanti pastinya insya Allah. Tapi tujuannya pasti arahnya ke situ supaya kan sekarang ini kan kadang-kadang masyarakat hasil panennya susahnya itu kalau sudah panen itu masyarakat mau jual kemana? Ya. Kemudian banyak yang main tengkulak kan, sudah murah nah sekarang dia dijamin nanti. Tapi kan banyak juga pemahamannya ini teman-teman desa di mana ambil anggarannya. Nah, tapi kan pemerintah dia dipresu dulu supaya lembaganya lembaganya lagi ya. Taruhlah sekarang itu padi sudah dianggarkan oleh pemerintah sekian triliun rupiah untuk membeli padi per kilogram itu Rp5.500. Yang terbaru lagi adalah jagung. Jagung itu yang kemudian juga dibeli 5.000 sekian. Dan itu sudah dipastikan. Apakah itu nanti akan bisa melekat di koperasi? Akan melekat karena ini terus terang saja kan ada satgas. Satgas pusat provinsi kabupaten dan diketuai kalau di sini Pak Bupati. Langsung diketuai Pak Bupati ya. Saya ini sebagai sekretaris 2, sekretaris 1 dinas koperasi. Jadi ada anggotanya ketahanan pangan, semua dinas yang terkait itu kesehatan ada semua. DPR juga terlibat ya? Tidak terlibat juga di DPR. Lebih ke pengawasan kalau mereka. Nah, sekarang ini kan ada persiapan yang sudah juga diungkapkan. Berapa personil sebenarnya yang dibutuhkan dalam koperasi merah putih itu? Pokoknya ada strukturnya itu. Saya kurang hafal betul, tapi ya
sesuai dengan format, ada formatnya ya. Nah, untuk menghindari ketika ini akan selesai pemilihan kepala daerah, selesai pemilihan kepala desa, tingkat politisasinya bahwa ini adalah orangnya kepala desa, ini adalah bukan orangnya kepala desa. Nah, itu kan ada rentan yang membuat kadang-kadang ironi. Bagaimana mengantisipasi itu? Tapi saya lihat dia tidak ada lagi bicara masalah itu ya. Bicara begitu. Karena saya lihat itu murni untuk dibentukkan. Tidak ada lagi bilang ini produknya. Mau pemilihan kepala desa juga sudah selesai. Momen politik apa lagi tidak ada. Sekarang kita sudah bicara program untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi yang ada bilang ini tidak ada lagi. Satu hal yang terpenting di luar dari persoalan masalah Koperasi Merah Putih, adakah kiat tersendiri dari BPMD dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendekatan teman-teman desa ini? Nah, itu sebenarnya yang ini kita harapkan supaya meningkat PAD-nya desa, terutama mereka harus berhasil inovatif. Kemudian sebenarnya dari BUMDes sebenarnya itu mereka sudah, dari dulu saya sudah sampaikan, coba itu BUMDes kreatif. Setiap hasil bumi masyarakat, hasil panen masyarakat, coba kita ambil kan, beli. Nah, habis itu kan kita jual sama orang kan, tidak perlu kita menampung. Taruh contoh, ada yang jual sapi misalnya di desanya, tidak perlu orang lain yang dari luar ambil sapi, tapi BUMDes yang bayar, dalam waktu 1 hari bisa untung 1 juta atau 500.000 paling rendah, ya kan? Nah, tapi kan kadang-kadang BUMDes tidak kreatif. Nah, ini yang kita harapkan koperasi lebih agresif lagi. Lebih agresif. Makanya saya sampaikan teman-teman kepala desa ketika musdes, janganlah lihat karena dekat sama kamu, lalu kemudian tidak punya jiwa untuk bisnis, lalu kemudian pasang situ, apa dia mau bikin? Lalu apa yang harus disiapkan? Pemetaan potensi dan masalah tiap desa. Setiap desa memiliki karakteristik unik. Apa yang dibutuhkan nelayan di pesisir yang tak sama dengan petani sawah? Maka koperasi tidak boleh diseragamkan, melainkan didesain sesuai dengan kondisi lokal. Pendidikan dan pendampingan. Koperasi bukan hanya soal tempat berkumpul atau menaruh modal. Perlu ada pelatihan keuangan, manajemen usaha, hingga teknologi pertanian dan perikanan. Jangan dibiarkan rakyat buta koperasi kembali dimanfaatkan elit desa. Subsidi langsung dan akses rantai pasok. Pemerintah daerah mesti menjamin akses langsung koperasi ke pupuk, bibit, BBM untuk nelayan, dan pasar. Jika rantai retribusi tetap dikendalikan kartel lama, koperasi hanya menjadi boneka ekonomi tanpa kuasa. Regulasi anti tengkulak dan intervensi harga. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung. Harga jual hasil tani dan laut harus ditetapkan secara adil. Tengkulak yang bermain harga mesti diusir dari desa, bukan dijadikan mitra bisnis bersama koperasi. Rakyat menunggu aksi, bukan janji. Petani tak butuh pidato, nelayan tak butuh baliho. Yang mereka tunggu adalah apakah pemerintah benar-benar turun ke sawah dan menyentuh laut. Apakah Koperasi Merah Putih bisa menjadi alat perlawanan ekonomi rakyat terhadap dominasi pasar bebas dan korporasi besar? Ataukah ini hanya arnomen politik populis? Kita semua masyarakat sipil, media, LSM, dan akademisi harus mengawasi, mendorong bahkan mengkritik dengan lantang bila program ini mulai kehilangan arah, karena koperasi bukan sekedar struktur, ia adalah simbol kedaulatan ekonomi rakyat. Kini saatnya desa bangkit, tapi jangan salah, kebangkitan itu butuh kerjasama, bukan hanya tepuk tangan di podium. Supian Hadi, Pena Sultra. Subscribe channel ini, oke? Subscribe ya guys, channel ini ya, mantap. Pena Sultra. Yang kamu orang lupa nah, kamu orang subscribe channel ini, oke? Pena Sultra.